وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، المكرمون والmuhtaramun yang kita hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Dhiyaul Haq wal mahbubun yang kami banggakan, hadratan muhtaramin jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji semuanya kembali milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan berupa usia, kesehatan, sehingga bisa kita berkumpul pada malam hari ini, yang semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bukti bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mampu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kelak kita bersama di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, mewariskan Islam kepada kita, yang siapa saja menjalankan dari apa yang ada pada agama Islam tersebut, maka sungguh dia telah meniti jalan kebahagiaan, kedamaian, kemuliaan, baik dari kehidupan dunia sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali di akhirat kelak. Maka semoga setiap lantunan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kita senantiasa lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita berhak mendapatkan syafaat beliau, dan pada puncaknya kita diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang definisi tawakal, ya, dan bagaimana tawakal itu ketika kita hadapkan dengan permasalahan rezeki. Pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tawakal, mungkin halaman 30 ya di kitab Lunghul. Bisa dikatakan qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu
an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Ya. Ammal mu'ilu yang di dalam kurung. Ya. Halaman 30. Kanditan? Iya. Ammal mu'ilu, adapun orang yang telah berkeluarga. Nah, sekarang kita berbicara tentang posisi tawakal pada orang yang sudah berkeluarga. Fala yajuzu qu'uduhu, maka orang yang sudah berkeluarga tidak boleh baginya untuk berpangku tangan. An maksabin, dari berusaha, li'iyalihi mutawakkila, untuk keluarganya, sampai dia mampu bertawakal. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, kalau pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membahas tingkatan tawakal yang dimana seseorang dituntut untuk menyerahkan segala macam bentuk kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap pertolongan datang hanya dari Allah untuk menyelesaikan segala macam bentuk permasalahan persoalan kehidupannya. Nah, sampai pada kemarin kita membahas tentang bagaimana tentang rezeki, ya. Pada pembahasan yang kemarin juga kita diajarkan oleh pengarang untuk apa? Untuk percaya terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Bahkan digambarkan ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya dalam surat Hud, dikatakan di sana, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Dan tiadalah dari binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rezekinya. Artinya sampai seperti itu kita diajarkan ya, untuk bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nasib kita. Ya. Adapun binatang melata itu sebagai perumpamaan. Artinya Nabi, kalau binatang melata saja Allah Subhanahu wa taala masih perhatikan, maka bagaimana dengan kita sebagai seorang manusia yang jauh lebih istimewa, yang jauh lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan binatang melata. Maka tentu jaminan rezeki sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini, bagaimana tawakal yang kita dituntut untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita pada posisi memiliki keluarga. Berdua sebinian, berdua bijajari, ya, berdua penbale. Nah, makin ngumbe posisi teletene. Apakah tawakal yang dimaksudkan di sini itu kita berpangku tangan, menyerahkan segala macam bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan segala macam bentuk nasib istri dan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seperti apa? Ya. Ndak merapelam Pak Belalang ini. Pak Belalang, siapa mata film Pak Belalang? Ya. Pak Belalang itu kan terkenal dia julukannya ahli nujum, pegawainya tindo dua. Sarang Pak Belalang ini, dia nu ambil pegawaian. Film Malaysia itu ya, Peramli aktornya. Petinduknya serang Pak Belalang ini. Ketika ditanya oleh tetangganya, Pak Belalang, tidakkah kau kasihan tengok anakmu tuh, gitu kan? Ya, anakmu capek kerja sementara kau enak-enak saja tidur pula, gitu kan? Apa dia jawab? Allah, cacing dalam tanah saja dapat makan, macam kita lah manusia nih. Dia bilang kayak gitu. Ya. Nah, ini mental Pak Belalang. Artinya apa? Tawakalnya luar biasa lah gambarannya Pak Belalang di sana itu. Padahal dia pemalas. Nah, sekarang
Bagaimana gambaran tawakal itu hadratal muhtaramin rahimakumullah? Maka di kitab Pelunggu diajarkan ammal mu'ilu. Adapun orang yang sudah berkeluarga, fala yajuzu qu'uduhu, tidak boleh dia berpangku tangan. Kenapa? Ya, karena di sana itu ada nyawa, ada manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Ada anak, ada istri dan seterusnya. Maka fala yajuzu qu'udu an maksabin li'iyalihi mutawakkilan, enggak boleh berpangku tangan dari mencari rezeki. Artinya apa? Harus mencari rezeki. Harus keluar mencari rezeki. Nah, nanti ada pembahasannya di sini, ya. Apakah mencari rezeki itu, ya, lebih afdal ataukah kita menyerahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya, nasib diri kita, nasib istri kita, atau nasib anak kita? Bagaimana pendapat para ulama? Nanti kita akan dengarkan di bawah ini, ada penjelasannya di sana, ya. Nah, sebelumnya hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Adapun orang yang berkeluarga, dekne kanggo ngerap-ngerap lek dalam bale, menyerahkan segala macam bentuk kebutuhannya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting dekat kurajin ibadah, kurajin salat, kurajin zikir, yakin aku Allah genyade aku mangan. Allah yang akan memberikan makan istri saya. Allah yang akan memberikan makan anak saya. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam, seorang perempuan. Jangan kan kita laki-laki gitu kan, lebih mulia dari perempuan. Maryam, seorang Maryam, tahu Maryam? Ibundanya Nabi Allah Isa, ya. Yang namanya Maryam itu adalah wali yang luar biasa, ya. Tidak pernah keluar dari mihrabnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saking dekatnya Maryam dengan Allah Tuhannya, ya. Semua macam bentuk kebutuhannya Allah sediakan. Siapa yang hantarkan? Langsung malaikat yang hantarkan makanan, minuman dari surga ke tempat halwatnya itu. Sampai makanan yang tidak semestinya ada pada musim itu ada. Ketika musim panas, ya, ketika musim panas yang seharusnya di sana itu ada jeruk dan sebagainya, ada semangka, tapi makanan musim dingin itu ada di mihrabnya Maryam. Ketika musim dingin, ya, makanan musim panas yang ada di sana. Ini luar biasanya yang namanya Maryam. Nah, kalau mau dibandingkan dirinya seperti Maryam, maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, perhatikan. Maryam pada posisi waktu itu adalah masih seorang gadis. Ya. Seorang gadis, belum memiliki tanggung jawab. Ya. Maka ketika kita memposisikan antara orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang masih membujang, maka tingkatan tawakalnya juga berbeda. Kalau orang yang masih bujang, ya, dikatakan dengan si masih bujang ini dek neman bau teparan ya tawakal, sepenuhnya menyerahkan dirinya, menyerahkan kebutuhannya kepada Allah, kecuali dia telah melewati yang dua. Artinya bajang-bajang itu berpotensi juga untuk bisa meraih derajat tawakal yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelamun dengan bajang lamun tawakal kita lekan dua. Pertama apa? Dia rela tidak makan berminggu-minggu. Tidak makan berminggu-minggu. Dihabiskan waktunya untuk apa? Ibadah kepada Allah dan seterusnya. Ini kalau tawakalnya orang bajang, ya, yang masih belum punya tanggungan. Karena dia sibuk menghambakan diri kepada Allah, sampai tidak terasa dia itu tidak makan berminggu-minggu dan tidak pernah protes. Yang kedua, pemuda itu dikatakan tawakal, penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
kalau dia itu tidak marah, tidak protes, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia lapar, bahkan sampai dia jatuh kepada kematian. Baru dengan bajang ini apa disebut yaran tawakal. Kenapa? Karena dalam dirinya dia beranggapan bahwa rezekiku yang datang dari Allah itu adalah lapar itu sendiri dan kematian itu. Bahkan lapar itu dianggap sebagai rezeki bagi dirinya. Nah, sekarang kita lihat bajang-bajang kalau masih sehari kuat tidak makan, 2 hari kuat tidak makan, 3 hari wah mulai bucung. Ya. Itu pun wah sakit ya perarahan tipe UGD. Nah, terus kita napi pegawaiannya. Apakah dia dalam mihrab saja? Ketika dia dalam mihrab apa pegawai itu? Apakah bercengkrama dengan Allah atau bercengkrama dengan gadget? Kan seperti itu lagi. Ya. Nah, kalau dia mampu bertahan dengan kondisinya seperti itu, bahkan ditimpakan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap menyerahkan diri dan tidak surut dari Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan termasuk dari pemuda-pemuda yang sudah tingkat tawakalnya itu luar biasa. Makanya kalau mau menjadi pemuda yang tangguh itu coba lihat bagaimana sejarahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu fityatun. Mereka itu masih bajang-bajang. Belum ada yang berkeluarga, masih bajang semua Ashabul Kahfi itu. Lihat bagaimana proses perjalanan kehidupan memperjuangkan imannya yang namanya Ashabul Kahfi. Nah, kalau bisa mencontoh Ashabul Kahfi, keren sudah bajang-bajang kita. Ya. Nah, ini dia. Lalu bagaimana orang yang berkeluarga? Maka bagi orang yang berkeluarga tentu dia tidak boleh berpangku tangan. Maka ketika ada orang yang mengabaikan, dia sibuk, misalkan dia sibuk dakwah keluar, dakwah keluar, menghambakan diri kepada Allah, berkhalwat, namun istrinya terlantar, anaknya terlantar, maka pada posisi seperti ini laki-laki ini akan menanggung dosa istrinya dan dosa anaknya. Dalam posisi seperti ini, kecuali apa kecualinya itu? Ketika sang suami ini telah mampu menduduki derajat tawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, dia yakin Allah yang akan menghidupkannya, Allah yang akan memberikan kebutuhannya, dan perasaan seperti itu juga ada pada istrinya. Artinya derajat ketawakalannya itu sama dia dengan istrinya. Maka dalam hal seperti ini, tawakal lebih afdal bagi dirinya. Kita lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, hati dia tengambang. Hal afdal iktisab atau tawakkul ayul kaf wal i'rad anil asbab i'timad Allah taala. Perhatikan. Di sini akan dibicarakan mana lebih afdal, kita mencari harta, kita mencari karunia, atau berserah diri meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab datangnya rezeki. Meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab datangnya rezeki. Dula sugul memete, dula berusaha, dula nganu, pokoknya serahangan wah dintipa Allah Subhanahu wa taala. Embe lebih afdal. Fihi thalathatu aqwal. Padanya 3 pendapat ulama di sini. Yang pertama apa? Anna tawakkula afdal. Yang pertama itu tawakal itu lebih afdal. Pendapat yang pertama. Artinya apa? Meninggalkan usaha, meninggalkan segala sesuatu, segala sebab dari datangnya rezeki itu lebih afdal. Meninggalkan segala sesuatu sebab datangnya rezeki itu lebih afdal. Kita tinggalkan segalanya itu yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kehidupan, tinggalkan semuanya. Lebih afdal tawakal di sini. Kata pendapat ulama yang pertama.
Kenapa? Li'annahu hal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cara seperti inilah caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sudah tingkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal ahlus suffah. Dan cara seperti ini, ya, pendapat yang pertama ini adalah sebagian besar keadaan para ulama sufi. Itu alasannya, ya. Dalilnya mana? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Ini keyakinannya dengan si pendapat yang pertama ini. Al-thani, yang kedua, pendapat ulama yang kedua, al-iktisab afdal. Mencari rezeki itu, mencari karunia itu lebih utama. Ini yang kedua pendapat ulama. Sugul metakepeng itu lebih afdal ketimbang tengrap lebale beribadah, menyerahkan nasib kita kepada Allah. Tetapi ada catatan, ya. Keluarnya mencari rezeki itu la li jam'il mal, tidak diniatkan untuk mengumpulkan harta. Ya. Wa i'tiqadu annahu, dan ya, cara keluarnya mencari rezeki dari rumahnya itu untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki dan untuk menebar manfaat. Ini si kedua, mencari rezeki lebih afdal, lebih utama. Logo dengan catatan, meta rezeki ini bukan untuk apa? Bukan untuk dikumpulkan, ya, antena jadi dengan sugi dan sebagainya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan rezeki dan untuk diberikan kepada orang yang berhak. Li'annahu minan nawafil allati amarallahu biha. Inilah perkara sunat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah. Ini dalilnya. Ya, dan carilah karunia Allah. Dalam ayat yang ini dikatakan wal yakhshal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kalian khawatir, takut meninggalkan generasi keturunan-keturunan yang lemah. Lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah sebagainya. Ini dalil yang kedua yang berpendapat bahwa mencari rezeki itu lebih utama dibandingkan dengan berhalwat, berdiam, beribadah, hanya beribadah kepada Allah lalu tidak mencari rezeki. Al-thalith, sekarang pendapat yang ketiga, wa huwal mukhtar, dan ini pendapat yang mukhtar. Mukhtar itu artinya apa? Yang terpilih. Artinya pendapat yang paling diunggulkan, yang lebih diunggulkan di pendapat yang dua yang tadi itu. Kama qala Al-Ghazali, ya. Nah, pendapat yang ketiga ini diambil juga oleh Imam Al-Ghazali. Apa perkataan Imam Al-Ghazali di sini? Faman kana, barang siapa, ya, yang meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan usaha mencari harta litta'at, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min fikrin wa dzikrin wa ghairiha, ya. Dia tidak keluar mencari harta, dia tidak berusaha, dia tidak bekerja, tetapi dia lebih memilih untuk diam di rumah berkhalwat, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dia berfikir, untuk dia berzikir dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya. Wa kanal kasbu, dan adapun dengan dia keluar berusaha mencari harta, yuwashwishu alaih, akan mengganggu hatinya, tidak menenteramkan dirinya, alaihi dzalika, ya. Lalu setelah itu apa? Tidak membanggakan dirinya, walam tastashrab nafsahu, ya. Lalu dengan dia diam berhalwat di rumahnya itu, dia memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak takarrub ila Allah di halwatnya itu, tidak membuat dirinya bangga,
dia tidak bangga terhadap amalan ibadahnya, ya, ila man yadkhala alaih, ya, maka dalam keadaan seperti ini fattawakkul fi haqqihi afdal. Maka dalam posisi seperti ini tawakal baginya itu lebih utama. Yang sederhanakan. Pendapat yang ketiga, pendapat yang lebih terpilih, ya, ini menurut Imam Al-Ghazali dikatakan apa? Ketika manusia itu berkhalwat, diam di mihrabnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu lebih menenangkan dirinya daripada dia keluar berusaha. Ketika dia keluar berusaha tidak membuat hatinya menjadi tenang, semakin membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dia beribadah itu tidak membuat dirinya bangga terhadap ibadahnya, maka dalam posisi seperti ini maka tawakal lebih afdal. Namun sebaliknya, ya, sebaliknya, wa man kana yattarba qalbahu, barang siapa yattarbu qalbahu, barang siapa, ya, yang hatinya itu ketika dekna sugul berusaha gelisah. Ada kan yang seperti ini? Lamun dia makan tak susah, geringsang. Ya. Lamun dekna berusaha ya tak geringsang. Wa yatasakhatu inda, ya. Kalau dia dicabut rezekinya, diambil rezekinya oleh Allah, dia marah. Wa yastashrab ilan nas, dan dia bangga terhadap amalannya, terhadap ibadahnya, fal kasbu afdal. Maka dalam posisi seperti ini, ya, maka dia berusaha itu lebih afdal. Paham belum ada? Paham belum ada? Model pendapat yang ketiga ini, ya, lamun berkhalwat lebalena tepu beribadah, ya, bangga ya ibadah nalun, ajuman le dengan ne aku ahli zikir, ahli tariqat, wali ni, ya, bangga dia dengan amalannya satu, maka dia tidak boleh bertawakal seperti ini. Dalam artian dia harus bertawakal tetap. Maksud yang berusaha lebih utama bagi orang yang seperti ini. Si kedua apa? Lamun kurangi, lamun cabut rezekinya si Allah, silih. Lamun kurangan, mun belanja, ngeremon, bercerita. Lamun mau penggarus, sedesa nahu. Lamun mau bati, teduk sepi. Ya, namun masing ini model manusia, ya, dia marah ketika hartanya diambil, dikurangi oleh Allah, geringsang ya lamun dekna sugul berusaha, terus maka ia berkhalwat, beribadah, fokus ibadah kepada Allah, ajumangna ibadahna, maka pada posisi seperti ini berusaha lebih afdal. Berusaha lebih utama. Ada kan sugul tipa pakan tunu media, sugul tipa bangkat, sugul tipa sekolah, sugul tipa kantor, berusaha cari wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan tawakal. Maka oleh karena itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, tawakal ini, ya, baru akan bisa dibaca pada seseorang ketika pertama dia tidak meminta. Minuah ngendeng, dulak pengendengan. Si kedua lamun saden dena nolak. Ketika diberi tidak menolak, ya. Terus yang ketiga itu tidak marah ketika diambil harta itu. Nah,
kalau sudah pada posisi seperti ini, 3 ciri-ciri seperti ini ada pada seorang, ya, maka orang yang seperti ini penyerahan dirinya kepada Allah sudah luar biasa. Artinya ngendeng dula logo lamun saden dia no. Ada yang seperti itu, dan tiang pernah menemukan orang yang seperti itu. Tuan guru, ya, punya sekolah besar, pondok pesantren besar. Ngono beli pondok pesantren ini si arak letono penuh kanak yatim. Lagu selama ia berdua kanak yatim dan uang ngendeng. Dan uang ngendeng untuk pemerintah dan sebagainya. Lagu lamun datang pemerintah nawarin dia, nih, tidak nolak. Ada yang seperti itu. Deh, azan juga silakan.